Selamat siang kawan pajak, kembali bersama saya Septi Nurmalita bersama podcast pajak pada kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Ibu narasumber sangat hebat dengan Bu Nur Hikmah. Selamat siang Bu dan Pak Alam. Ya, siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik semua. Kami sangat senang sekali bisa bergabung dalam acara podcast ini ya, untuk memberikan informasi seputar perpajakan. Saya juga ingin menyapa nih Bu Septi dan juga kawan pajak yang sedang mendengarkan podcast ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai topik yang mungkin sangat menarik dan relevan pada masa ini ya, terutama di sini kita pasti akan membahas mengenai pajak digital. Ini mungkin teman-teman podcast akan bertanya-tanya, nih pajak apa lagi nih, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin mengawali kali ya segmen hari ini kita akan berbincang dengan topik yang tadi sangat relevan, dan kita akan bersama-sama mendengar bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat. Berbagai sektor kehidupan mengalami perubahan yang signifikan seperti dalam sektor perdagangan maupun sistem perpajakan. Nah, munculnya platform digital dan transaksi online menghadirkan tantangan baru ya dalam pengenalan perpajakan. Nah, sebenarnya ini menjadi peluang yang besar ya Bapak Ibu untuk berbagai stakeholder. Nah, kayak misalnya kita mengenal istilah PMSE ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tuh jika kita dari sisi peraturan perpajakan, kira-kira makna dari perdagangan melalui sistem elektronik itu seperti apa sih? Ya, betul sekali Bu Septi ya. Memang di perkembangan dunia digital saat ini sangat pesat ya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya PMSE ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Artinya seperti apa? Jadi memang secara ketentuan PMSE itu merupakan perdagangan, transaksi perdagangan yang dilakukan secara atau menggunakan perangkat elektronik, baik mulai dari penjualan, terus kemudian pembayaran, pemesanan sampai pengiriman itu dilakukan secara elektronik. Nah, model bisnisnya itu antara lain seperti yang kita ketahui bersama seperti marketplace, terus moda retail dan sebagainya begitu. Oke, baik. Nah, tapi intinya PMSE berarti bukan hanya soal jualan di media sosial ya, bisa atau e-commerce, tapi bisa mencakup seluruh proses tadi yang disebutkan oleh Bapak, dari mulai penjualan dari misalnya dari supplier sampai ke customer and user itu sendiri seperti itu ya. Nah, tentu muncul pertanyaan mengapa pemerintah merasa perlu membuat aturan khusus gitu ya untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut? Apakah ini semata untuk meningkatkan penerimaan pajak atau apakah ada alasan lainnya? Ya, jadi memang setiap peraturan itu pasti ada latar belakangnya ya. Dan untuk PMK 37 ini ya latar belakangnya antara lain karena tadi yang sudah disampaikan bahwa ekonomi digital itu berkembang pesat. Jadi kita pengen adanya kesetaraan ya antara pedagang yang konvensional dengan pelaku digital supaya tidak ada tax gap. Artinya tidak ada selisih antara pajak yang seharusnya disetorkan negara dengan pajak yang terbayar gitu ya. Kemudian tantangan latar belakang berikutnya ya karena perdagangan ekonomi digital tentunya melibatkan dari berbagai pihak, salah satunya itu dari luar negeri ya. Tanpa ada aturan yang jelas kita tidak mungkin bisa memungut pajak dari pelaku lintas negara tersebut. Kemudian kita juga pengen adanya kesetaraan ya antara pedagang konvensional dengan pedagang yang digital, karena selama ini kan pedagang yang konvensional itu sudah patuh dan sudah dilakukan juga pemungutan pajaknya, jadi sudah sewajarnya kalau memang pedagang digital pun kita perlakukan hal yang sama. Baik. Jadi pastinya dengan adanya aturan tersebut ya kita bisa paham mengenai bagaimana sih memperlakukan misalnya pedagang di digital ya, di platform digital seperti itu ya, karena yang kita ketahui kan ada PPS seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada di sini ada segmen khususnya ke di marketplace tersebut seperti itu. Nah, lalu setelah misalnya kita tahu nih tadi mengenai pajak digital, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pajak digital. Nah, mungkin banyak yang mengira bahwa pajak digital ini
ya hanya melibatkan pemerintah dan pelaku usaha. Nah, padahal ada pihak yang punya peran besar di sini seperti itu. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan PMK nomor 37 tahun 2025, siapa saja yang terkait ya dengan dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan bagaimana mekanisme pengenaan pajaknya. Baik, untuk pihak yang terlibat memang ada beberapa ya Bu ya, yang terlibat terkait transaksi elektronik ini. Yang pertama tentu saja pedagang itu sendiri, pedagang dalam negeri merupakan wajib pajak pribadi atau badan yang melakukan penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik tadi. Dan juga ada kriteria tertentunya seperti punya rekening bank Indonesia atau IP-nya menggunakan IP di dalam negeri. Kemudian juga yang kedua, pihak pemungut. Pihak pemungut ini ya, yang melakukan tugasnya memungut PPh atas transaksi elektronik tersebut. Ya, nanti pihak pemungut ini ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan atas transaksi elektronik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tidak lain ya DJP, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak itu sendiri, yang fungsinya berperan sebagai regulator atau pengawasan atas kewajiban perpajakan dari antara si penjual dengan pihak marketplace-nya itu sendiri. Ya, DJP mengatur aturannya seperti itu. Kemudian untuk mekanismenya juga ya, jadi kan mekanismenya itu bagaimana ya, si pihak penyelenggara perdagangannya itu memungut PPh-nya, PPh pasal 22 dari pedagangnya, seperti itu. Berarti ada peran si, kalau mungkin kalau saya bisa sebutkan merek misalnya toko oren gitu ya Pak, berarti itu ada pihak yang memungut gitu. Betul. Ke jadi pedagang. Jadi kalau kita logikan, kalau misalnya tradisional secara konvensional ada pasar ya, rumah pasar itu mulai marketplace-nya, yang tadi toko orange, kemudian di situ bertemu antara penjual dan pedagang, pembeli. Nah, pedagangnya itu yang tadi orang pribadi dalam negeri tersebut yang bertugas memungut tadi dari pasarnya itu, marketplace-nya itu, wadahnya itu. Ya. Oke, baik. Lalu apakah ada data tambahan atau misalnya kriteria yang memang misalnya ada threshold gitu Pak? Apakah misalnya dikenakan pajak PPh 22 seperti itu? Baik, ini memang agak unik ya, karena memang untuk yang PMK 37 ini memang dikenakan PPh 22, cuman memang sebenarnya nanti tergantung nanti penggunaannya, bisa dipakai untuk PPh final atau dengan kredit pajak untuk PPh umum. Nah, thresholdnya untuk secara aturan yang dipungut yang dikenakan itu adalah orang pribadi yang omsetnya di atas 500 juta. Itu. Tapi kalau badannya tidak ada batasan. Oh iya. Berarti kalau misalnya saya punya toko gitu ya Bu ya, di marketplace kayak toko oren, terus omset saya sudah lebih dari 500 juta, maka itu dikenakan. Betul. Oh, baik. Nah, baik. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan dalam pajak digital dan mekanisme. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai mekanisme pemungutan penyetoran serta pelaporannya gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan apa saja sih kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lain sebagai pemungut pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik? Silakan. Kewajiban pihak lain sebagai penyelenggara PMS-nya itu sendiri sama dengan pemungut yang lainnya pada dasarnya, yaitu ada 3, memungut, nyetor, dan melapor. Memungut PPh pasal 22 atas transaksi perdagangan, kemudian mereka juga harus menyetor atas PPh yang sudah dipungut, kemudian melaporkan ke DJP atas setoran dan pungutannya itu. Gitu ya. Berarti kalau misalnya saya tadi gambarkan toko oren tadi ya Bu ya, ingin lebih clear aja gitu, jadi yang seharusnya melapor ini siapa sih? Untuk pemungutannya itu diwajibkan oleh si pihak yang dipungutnya itu. Jadi pihak yang dipungut wajib menyampaikan pelaporan atas PPh yang sudah dipungut. Oh, berarti saya punya toko ya, dipungut oleh misalnya si di toko oren itu, marketplace itu, lalu marketplace itu menyetorkan. Betul. Gitu. Nah, kalau saya sebagai penjual misalnya itu dari hasil apa bukti potong ya Pak, Bapak Ibu bentuknya. Ya. Nah, itu melaporkan ke SPT tahunan mungkin ya Pak ya. Ya, jadi memang dua arah ya, maksudnya dari segi marketplace itu punya kewajiban juga tadi memungut, kemudian hasil pungutannya itu disetor, kemudian dilaporkan di SPT. Nah, di sisi penjual juga punya kewajiban, yaitu punya hak menerima bukti potong tadi dari
marketplace memberikan bukti potong ke penjual, nanti penjual itu melaporkan di SPT SPT-nya. atau Baik. ke di SPT masa kalau ada selisih. Baik. Lalu kalau untuk pedagang sendiri berarti tadi sudah disebutkan ya ada batas threshold ya yang lebih dari 500 juta. Oke. Baik. Kita sudah mengetahui kewajiban dari pihak lain sebagai pemungut pajak, lalu dan kewajiban para pedagang dalam hal perpajakan. Nah, yang sering menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana mekanisme ini dijalankan di lapangan. Karena meskipun aturannya sudah ada, banyak pelaku usaha digital yang masih belum paham proses dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu bisa dijelaskan seperti apa tadi mekanisme pemungutan pajak digital menurut PMK 37 tahun 2025. Apakah misalnya dari segi tarifnya atau dan sebagainya gitu Bu? Jadi untuk mekanismenya sudah diatur ya. Jadi intinya kita garis bawahi bahwa PMK 37 ini tidak menciptakan pajak baru, tapi hanya mekanismenya yang diubah. Tadinya kan pedagang UMKM ini kan menyetorkan sendiri pajaknya ya yang 0,5% itu. Tapi dengan adanya PMK 37 ini itu memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena mereka dipungut, jadi tidak harus bikin billing sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti kalau si pihak lain atau pemungut itu sudah melakukan pemungutan, mereka sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, mereka ada kewajiban untuk menyetorkan pajak yang dipungut, kemudian menyampaikan laporannya, dan seperti itu. Oh iya, baik. Siap. Tambah juga nanti juga tadi kita juga sampaikan bahwa memang agak sedikit unik ya PMK 37 ini. Jadi yang dipungut itu adalah PPh 22. Kalau selama ini sebenarnya kan tadi tidak menimbang pajak baru. Seharusnya ya penjual itu pedagang kan sudah menyetorkan sendiri ya. PPh misalnya kalau dia UMKM berarti kan PPh final 0,5% ya setor sendiri. Tapi karena ini dipungut oleh pemungut, maka oleh marketplace, maka berubah nih jadi PPh 22. Cuma nanti ketika dilapor dari sisi penjual, pedagangnya itu tetap jadi final, artinya jadi 0,5%. Nah, jadi tarifnya sama, cuma jenis pajaknya yang sedikit berbeda. Nah, ketika memang ada selisih dari, misalkan ada penjualan, kan kita tidak menutup kemungkinan nih, ya pedagang dalam negeri tersebut itu menjual juga offline, misalkan. Nah, itu kemungkinan pasti dari omsetnya hanya selisih nih, kan? Itu tetap di-store sendiri oleh pedagangnya tersebut. Nah, itu. Baik, terima kasih. Dan tentu saja kan ini sudah ada aturannya, itu harus kita ikuti ya. Nah kalau misalnya ada yang tidak patuh nih Bapak Ibu gitu, baik dari pemungut maupun misalnya pedagang, nah itu sanksinya itu seperti apa? Ya, jadi sanksi itu memang ada ya di perpajakan ya. Sanksinya itu sesuai ketentuan umum perpajakan Bu Selvi. Itu bisa berupa sanksi administrasi atau mungkin bisa sampai ke sanksi pidana apabila memang ada unsur kesengajaan seperti itu. Oke, baik. Berarti baik dari segi si pemungut maupun yang dipungut itu harus patuh, dan walaupun bahkan misalnya ada mungkin kerjasama itu juga ada konsekuensinya ya Pak ya. Betul, karena memang kewajiban kalau sudah mau punya NPP berarti sebenarnya sudah harus tahu ada kewajibannya. Dan salah satu kewajibannya ya itu tadi kalau sebagai pemungut menyetor dan melaporkan. Kemudian dari pihak penjual tadi kalau konteksnya ini adalah dia tinggal melaporkan saja kan. Nah, kalau misalnya tidak menyetor kan ada nanti mekanismenya dikenakan sanksi tidak telah setor. Kemudian kalau tidak lapor ada sanksi yang terlambat lapor, seperti itu. Jadi jelas ya kawan pajak ya bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban moral tetapi untuk menghindari sanksi juga tadi administrasi maupun pidana. Nah dengan memahami aturan dan melaksanakan kewajiban tepat waktu, baik pemungut maupun pedagang dapat terhindar dari risiko tersebut. Nah selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pengecualian dan kasus khusus gitu. Nah tadi kan kita sudah membahas mengenai mekanisme. Nah sekarang kita akan masuk ke topik yang tak kalah penting, yaitu pengecualian dan kasus khusus. Karena tidak semua transaksi di platform digital otomatis dikenai pemungutan PPh 22 ya Bapak Ibu ya. Nah dengan kondisi seperti apa itu tidak dikenai PPh 22? Ya, jadi nggak semuanya pedagang online itu dikenakan PPh pasal 22 ya. Ada beberapa yang dikecualikan, diantaranya adalah orang pribadi yang memang omsetnya di bawah 500 juta dan sudah menyampaikan surat pernyataan ke marketplace-nya atau ke PMSN-nya itu bahwa mereka omsetnya
di bawah 500 juta setahun. Kemudian yang dikecualikan berikutnya adalah penjualan pulsa dan kartu perdana gitu ya. Kemudian ada juga penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi yang dilakukan oleh orang pribadi mitra aplikasi seperti Gojek gitu ya. Itu mereka tidak dikenakan. Kemudian yang dikecualikan juga penjualan emas batangan maupun emas perhiasan baik yang dilakukan oleh pabrikan atau pedagang emas itu sendiri tidak dipungut. Kemudian satu lagi adalah transaksi pengalihan tanah dan bangunan. Kenapa ini nggak dikenakan seperti emas, terus kemudian pengalihan tanah itu karena mereka sudah dilakukan pembayaran pajaknya sesuai ketentuan tersendiri. Ada aturannya sendiri ya, Bu, ya. Baik. Nah, selanjutnya ini mungkin kita akan membahas mengenai edukasi dan tentu saja misalnya tantangan, karena seperti yang kita ketahui sekarang semuanya di era digital gitu. Nah, kira-kira dengan apa sih tantangan dari implementasi aturan pajak digital di Indonesia saat ini? Jadi tantangannya memang setiap kita TJP atau pemerintah mengeluarkan suatu aturan pasti ada tantangan ya, apalagi memang terkait pajak ya. Pajak ini memang terkesan gimana di masyarakat. Nah, salah satu tantangannya di Indonesia khususnya yaitu terkait literasi, pemahaman masyarakat terkait aturan perpajakan yang memang terasa sangat belum maksimal, itu masih agak kurang lah gitu seperti itu ya. Jadi gimana caranya TJP ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada wajib pajak agar nanti wajib pajak itu secara sukarela. Jadi kalau sudah sukarela, sudah mengerti aturan, nanti kembali ke jadi wajib pajak itu kan patuh dan sukarela, jadi tidak ada terkesan menghindar dari pajak seperti itu. Yang pertama itu terkait literasi, kemudian terkait transaksi antar luar negeri. Jadi memang pemerintah saat ini masih mencoba untuk berusaha mencari gimana caranya transaksi dengan pihak luar negeri ini supaya terkesan ada kesetaraan, adil dengan yang di dalam negeri dikenakan pajaknya juga. Itu salah satu tantangannya juga ya. Kemudian mungkin ada lagi ya tantangannya, itu salah satunya ketika penjual itu sebetulnya omsetnya sudah lebih dari 500 juta, namun dia menulis pernyataan bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta. Kemudian ada praktek seperti tokonya dipecah-pecah biar nggak ketahuan omsetnya udah besar seperti itu. Nah, itulah masih jadi tantangan bagi kita semua. Makanya praktek-praktek penghindaran pajak itu ya masih banyak di masyarakat kita. Iya. Saya juga pernah menemukan ya ada owner yang bilang katanya ini ordernya sebenarnya berbeda toko tapi dari satu kitchen. Gitu. Salah satunya mungkin itu. Ya. Kita tidak tutup mata ya. Mungkin mereka belum tadi edukasinya kurang. Jadi belum paham terkait seperti apa sih aturan perpajakan yang berlaku apabila banyak toko retail ataupun memang ternyata sengaja memang kan memang sudah itu sudah berbagai motif lah. Iya. Baik. Mungkin sekarang mungkin kita akan membahas nih kira-kira bagaimana sih prospek pajak digital ke depannya. Prospeknya sih luar biasa ya, bagus ya, karena memang masyarakat sekarang kan sudah beralih perilaku ya, dari tadinya suka yang offline sekarang suka yang online. Kemudian juga sekarang kan terkenal tuh istilah kaum mageran gitu kan. Jadi males keluar, yang mendingan jadi prospeknya memang sangat berkembang pesat ya, dan kedepannya pemerintah ya itu ingin menjalin kerjasama terutama dengan penyelenggara PNS luar negeri supaya mereka juga bisa terjangkau. Nah, baik Kang Pajak, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa prospek pajak digital itu pasti kedepannya akan terus progresif ya dan menjanjikan seiring dengan pertumbuhannya pesat ekonomi
dari digital di Indonesia. Dan dengan regulasi yang semakin jelas seperti PMK 37 tahun 2025 dan upaya pemerintah memperkuat kerjasama internasional, diharapkan pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mendukung iklim usaha yang lebih sehat gitu. Nah, mari kita bersama-sama berperan aktif tidak hanya sebagai pelaku usaha yang patuh, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan bangsa melalui kontribusi pajak. Nah, terima kasih Bu Nur Hikmah dan juga Pak Alam atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai pajak digital, lalu misalnya pihak-pihak yang terlibat, kewajiban, mekanisme, sanksi, hingga tantangan masa depan di pajak digital di Indonesia. Nah, sebelum akhir podcast hari ini, apakah ada pesan atau misalnya kalimat penutup yang ingin disampaikan? Pertama ya, jadi PMK 37 ini itu tidak menciptakan pajak baru, tetapi dia hanya mekanismenya saja yang berubah ya. Dari tadinya dibayar sendiri, sekarang menjadi dipungut gitu ya. Terus selanjutnya kita juga ingin menyampaikan bahwa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, kemudian atau orang pribadi yang sudah mengaktifkan NIK-nya, itu agar melaporkan SPT tahunan sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian jangan lupa ya, untuk tahun 2025 pelaporan SPT tahunan itu sudah dilakukan melalui website Kortek ya, aplikasi perpajakan yang baru. Jadi buat kawan pajak yang belum mengaktifkan Korteksnya, diharapkan segera mengaktifkan akun Korteksnya nanti agar di tahun depan ketika lapor SPT tahunan tiba masanya itu sudah tidak repot-repot lagi. Ya, tambah juga ya, karena terkait PMK 37 juga karena memang sudah transaksinya kan tadi batas marketplace, kemudian ada hak dan kewajiban dari sisi pemungut, kemudian dari sisi pihak pedagang juga kan ada hak dan kewajiban melaporkan. Otomatis tadi menyambung dengan dari TAI tadi tetap harus mendaftarkan ke Korteks karena laporan saat ini mungkin semuanya menggunakan Korteks, lapor SPT masa dan SPT tahunan. Ya, untuk yang belum lapor SPT 2024 nih masih ada juga nih yang belum lapor SPT tahun 2024. Nah, ini kan sebenarnya ini kalau 2024 kan masih dengan menggunakan sistem lama pakai DJP online. Kami bos segera untuk melaporkan SPT-nya meskipun terlambat, tetap aja laporkan gitu. Dan supaya nanti tidak terkena sanksi yang lebih berat lagi dari pemerintah. Jadi tetap lapor 2024 dengan mekanisme yang lama dengan DJP online, jangan ditutup dulu akunnya, lapor dulu 2024, kemudian nanti baru kita menggunakan Korteks untuk melaporkan kewajiban perpajakannya seperti itu. Ya, terima kasih. Betul sekali, dan kita berharap kawan pajak semua bisa semakin paham mengenai pajak terutama di era digital saat ini. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Hikmah dan Pak Alam ya. Semoga lain kali nanti datang lagi ya Bu Bapak ya. Kita edukasi lagi kawan pajak gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya.